Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh lihat kiri kanan. Ada wajah-wajah sukacita pagi hari ini. Kasih senyum yang terbaik dulu. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala bersama seluruh staf pengembalaan yang hari ini mempercayakan saya boleh memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Saya pikir saya tidak perlu terlalu memperkenalkan diri ya. Karena sebenarnya saya bagian dari keluarga besar Jemaat GB Maur Saron di tempat ini. Dan hari ini saya dipercayakan oleh Gembala boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada saudara. Saya biasa dipanggil hanya Ibu Ani. Dan hari ini saya dipercayakan Tuhan mengembalakan jemaat yang ada di GBI Getsemani Oesau. Dan saya putri kedua dari mantan Ketua Badan Pekerja Daerah Nusa Tenggara Timur periode yang kedua, Pendeta Yunus Pinga. Bapak Ibu kalau yang pada zaman itu pasti Bapak Ibu akan tahu siapa mereka. Dan kalau Bapak almarhum di tempat ini merupakan salah satu orang tua yang sangat peduli kepada saya, saudara secara pribadi Bapak Ibu ya. Setelah papa mama saya dipanggil pulang oleh Tuhan, dari seluruh keluarga besar yang sering tanya walaupun beliau tidak sampai Oesau, tapi selalu bertanya, Ani apa kabarnya? Jemaat baik-baik kok? Jadi ternyata beliau suka pantau Facebook saya saudara. Opa almarhum itu karena hobi main Facebook juga, dia suka pantau Facebook saya. Kalau dilihat saya ada di tempat pemakaman saudara, dia akan tanya, siapa yang meninggal? Karena biasanya di Oesau kami sebut dia pendeta orang hidup dan pendeta orang mati saudara. Karena kalau pemberkatan nikah di Getsemani pasti beliau yang memberkati, termasuk saya juga pernikahan saya diberkati oleh beliau. Dan kalau ada jemaat yang meninggal pasti Opa Obi yang akan turun untuk melayani pemakaman saudara. Dan ini menjadi bagian kesaksian bagi hidup kami anak-anak yang meneruskan pelayanan-pelayanan mereka saudara. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan taruh mereka dalam hidup kami sehingga bisa membimbing kami boleh ada sampai dengan hari ini saudara. Baik, hari ini saudara kita akan belajar bersama tema yang akan kita belajar bersama yaitu berjalan di dalam Tuhan saudara. Saya percaya semua kita yang datang hari ini tentu kita punya pergumulan hidup masing-masing, amin. Dan mungkin di tahun 2026 ini ada banyak-banyak doa-doa kita yang sudah dijawab Tuhan. Tapi mungkin ada bagian dari hidup kita yang, oh Tuhan saya berdoa tiap hari, sampai hari ini doa saya kok belum dikunjung jawab sama Tuhan. Kita akan lihat apa maksud dari firman Tuhan pagi hari ini. Kita buka bersama dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 dan ayat yang ke-39. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 dan ayat yang ke-39. Karena dua ayat saya rindu kita baca bersama-sama. Saya mau saudara baca sampai telinga saudara dengar apa yang engkau perkatakan dari firman Tuhan. Amin saudara. Oke, kita akan baca bersama-sama dari 38. 3, 2, 1. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin buat firman Tuhan, silakan duduk kembali. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu yang sementara mengikuti ibadah ini melalui online. Semoga dimanapun saudara berada, hari ini saudara diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara kalau boleh saya tanya Bapak Ibu, berapa banyak di tempat ini yang orang beriman? Di bagian belakang bukan orang beriman ya? Ulang saya tanya, berapa banyak saudara di tempat ini adalah orang beriman? Oke, sudah tambah banyak Bapak Gembala. Pertanyaan kedua, berapa banyak yang hadir hari ini yang mengatakan dirinya orang beriman dan hidupnya benar-benar oleh iman atau yang berjalan dalam iman setiap hari? Boleh? Jadi hidupnya hanya gantung sama iman.
Saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana sih kita hidup dalam iman, saudara. Kita sering mendengar nasihat, jangan takut dong, beriman sama Tuhan. Pernah dengar nasihat itu? Kalau kita punya masalah, kita punya pergumulan, biasanya kita datang sama hamba Tuhan atau sesama anak-anak Tuhan, biasanya kalimat ini muncul. Jangan takut dong, kan beriman sama Tuhan. Nah, kita mau belajar nih bagaimana cara kita beriman itu, saudara. Ada orang bisa berkata bahwa saya orang beriman. Saya orang beriman, tapi doa saya sudah 12 tahun tidak dijawab sama Tuhan. Saya orang beriman, tapi sampai hari ini saya belum melihat Tuhan buat mujizat dalam hidup saya. Kita akan lihat bersama. Untuk hidup dalam iman, saudara, tidak ada pilihan lain. Jadi iman hanya karena percaya atau lawan kata dari percaya adalah tidak percaya, saudara. Apakah kita mau hidup dalam ketidakpercayaan, dalam ketidakpastian, ataukah kita mau hidup dalam kepercayaan? Pilih dulu, saudara. Itu pilihan kita. Nah, kalau untuk hidup dalam iman, saudara, kita bisa percaya bahwa dalam kehidupan kita perlu berjalan dalam kebenaran-kebenaran, dalam berjalan dalam iman kita setiap hari. Untuk kita bisa melihat bahwa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita, saudara. Kenapa kadang-kadang kita berdoa, kita minta sama Tuhan, kita doa dari tahun ke tahun, kadang Tuhan tidak jawab doa kita. Kita akan melihat apa langkah-langkah dari iman kita yang harus kita jalani dalam hidup kita. Saya tidak bagikan banyak, saya cuma bagikan 8, saudara. Jadi mungkin kita bisa pulangnya sore kan. Karena di sini enak, sore dingin, saudara. Kalau di Osor 8, saudara, jemaat baru yang ketiga jemaat sudah minggat, saudara. Karena panas. Tapi sore kan dingin, jadi 8 saya percaya kita akan selesai sampai akhir, saudara. Amin. Baik, langkah yang pertama, saudara, yang perlu kita ingat dan kita lakukan dalam hidup kita ketika kita mau minta sama Tuhan. Ketika kita mau berjalan dalam iman kita. Ketika kita hidup dalam pergumulan kita setiap hari. Yang perlu kita lakukan setiap hari dalam hidup kita. Yang pertama adalah mendengar firman. Amin. Sama-sama bilang mendengar firman. Pendengaran itu penting, saudara. Karena pendengaran kita itu adalah pintu masuk. Amin. Ini pintu masuk, saudara. Apa yang kita dengar hari ini, Bapak Ibu, itu masuk ke hati kita. Ingat baik-baik. Apa yang kita dengar itu masuk ke hati kita. Lalu kita percayai. Dan itu waktu kita mempercayai, itu akan menentukan cara berpikir kita, akan menentukan cara kita merasakan, akan menentukan cara kita berkata-kata, dan menentukan cara kita bertindak. Sampai sini saudara paham apa yang saya maksud? Apa yang kita dengar akan masuk ke hati. Dalam hati kita waktu kita percayai, itu akan menentukan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa kata-kata kita, dan apa tindakan kita. Betul tidak? Kalau kita contoh, kita dengar gosip nih. Kalau kita suka dengar gosip, saudara, tentang seseorang, maka cara pandang kita kepada orang itu akan berbeda. Akan berubah. Waktu kita dengar gosip tentang orang ini. Cara berkata-kata pada orang itu pun akan berubah. Dan cara kita bertindak kepada orang itu pun akan berubah. Amin, saudara. Karena mulai dari kata mendengar. Tetapi kalau kita dengar yang menakutkan membuat kita lemah, kenapa kita tidak balik, saudara? Kenapa ada banyak orang berkata, saya punya iman nih. Tapi waktu di perjalanan, waktu kita menghadapi tantangan, waktu kita hadapi masalah, kita bisa lari dari Tuhan. Karena apa, saudara? Kadang kita suka dengar yang menakutkan. Kita lebih suka mendengar sesuatu yang negatif dibandingkan kita mendengarkan sesuatu yang baik.
Nah, daripada kita pasang telinga kita untuk mendengarkan sesuatu yang bikin kita lemah, kita balik sekarang. Amin. Kita berubah dan kita balik. Kita mau balik dengar yang membuat kita berani, membuat kita menjadi kuat. Saat orang lain berkata ini krisis nih. Silakan orang bisa berkata krisis. Orang bisa berkata masalah saya berat. Tetapi kalau kita lebih memilih dengar firman Tuhan yang berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, kita akan menjadi orang yang lebih kuat. Amin. Waktu kita pasang telinga kita mau dengar firman dulu, saudara. Takut, manusiawi. Tapi bersama Tuhan kita pasti bisa, saudara. Jadi mendengar itu penting, Bapak Ibu. Iman kita akan mulai dari dari pendengaran kita. Iman kita mau berhasil mulai dari apa yang kita dengar. Masalahnya kita lebih suka dengar gosip, dengar berita yang tidak baik, berita ketakutan, terus pulang mulai takut, stres, mulai marah-marah, emosi. Padahal dengar khotbah tiap hari. Lebih baik kita dengar khotbah, dengar firman, simpan dalam hati kita. Makanya baca firman itu dengan bersuara, saudara. Amin. Saya suka baca firman itu dengan bersuara. Kita kalau pendeta punya masalah, tidak mungkin kita lari kepada jemaat. Kalau jemaat punya masalah, datang sama pendeta. Bapak Gembala, berdoa buat saya dulu, saya punya masalah. Tapi tidak mungkin kami para gembala, kami punya masalah, kami datang sama jemaat. Waktu kita khotbah jemaat, lu omong di situ, kemarin lu backing lain. Betul toh? Lalu gembala itu bukan manusia kah? Kami juga manusia. Kemana kami lari? Saya suka mempraktekkan waktu saya punya masalah, saudara. Saya buka firman, saya baca firman, saya berulang-ulang saya baca firman sampai telinga saya dengar, iman saya hidup kembali. Itu penting kata mendengar, saudara. Saya punya adik ipar. Mereka ya namanya orang Kristen cuma KTP, saudara. Suatu saat saya dengar informasi dari ipar-ipar yang lain bahwa pala karena adik ipar saya punya istri, kerasukan. Saya tanya, kerasukan kenapa? Mereka panggil dukun, masuk ke tubuh istrinya supaya mereka mau tanya-tanya. Almarhum mama mertua saya simpan duitnya di mana? Ini gila play stress, saudara. Jadi simpan duit di mana? Terus siapa yang suka baking kotong? Saya dengar ini jengkel juga, saudara. Lalu 3 hari istri dari adik ipar saya ini tidak tidur, tidak makan, tidak berhenti ngomong 24 jam. Berarti 3 kali 24 jam. Sampai yang lain bilang, adik-adik ipar saya bilang begini. Karena biasa orang sabu, biasa panggil BA. BA datang dulu. Kasihan. Ini sudah tidak bisa tidur, dia tidak tidur, tidak makan, tidak berhenti bicara, sudah capek. Suaminya juga tidak bisa tidur, saudara. Saya bilang saya tidak akan pergi kalau bukan mereka yang panggil saya. Kalau hanya kalian yang panggil saya tidak pergi. Karena yang butuh itu mereka, bukan kalian. Hari ketiga malam hari kami habis selesai ibadah tengah minggu. Saya lagi makan, lihat suaminya telepon. Suaminya bilang Mama Besa datang dulu. Karena istri nama Felda, dia bilang, Felda kerasukan 3 hari 3 malam. Saya bilang kerasukan kenapa? Nanti datang baru saya cerita. Saya pergi terus karena suami saya marah, dia bilang begini, pergi tidak usah berdoa kasih mereka. Tidak usah doa kasih, biar kodong rasa di situ. Jadi saya juga tunduk juga pada suami. Tapi saya punya hati juga sedikit kepo, saudara. Tahu kepo kan? Mau tahu ini yang bilang 3 hari 3 malam, son tidur, son makan, son berhenti omong, ini yang ke mana? Saya pergi, saudara. Waktu suami saya yang kasih turun saya, dia pulang. Saya yang masuk. Waktu saya tiba, ada keluarga suami saya yang dukun, yang cukup terkenal di OSAW juga, lagi sumbur-sumbur, saudara. Dari kepala sampai bajunya itu hijau semua.
Jadi saya masuk ke dalam ruangan itu full, manusia full. Ipar-ipar semua pada kumpul semua karena heboh ini. Saya datang, saya tidak berdoa. Cuman saya nantang dia dari jauh. Dalam roh saya berbahasa roh, saudara. Waktu saya sampai, dia mau ngomong dengan saya bilang diam loh. Diam. Dia langsung diam, saudara. Dia berusaha kancing mulut. Saya bilang diam lu, diam. Terus saya pegang kepalanya, dia tidur di tangan saya, telapak tangan saya itu ada sekitar 2 menit, saudara. Lalu saya bilang suaminya, siap tempat tidur, bawa dia tidur. Suaminya bilang begini, biasa dia tidak tidur 3 hari. Saya bilang siap tempat tidur, bawa dia tidur, saya bilang. Karena kebetulan suami saya laki-laki yang paling tertua di keluarga. Jadi kalau kita ngomong apa biasanya pakai hamar, saudara, itu pasti didengar, saudara. Lalu mereka ambil dia tidur, kasih tempat tidur. Kemudian dia tidur ada 15 menit, dia bangun, terus dia bilang begini, suaminya bilang begini, bisa doa dulu. Saya bilang saya tidak doa buat kalian. Saya buka Alkitab, perempuan yang kerasukan setan 12 tahun. Saya bilang lu suami istri baca, sampai lu pun telinga dengar, apa yang lu dengar, lu percaya, itu yang akan sembuhkan lu, bukan saya doakan. Jadi saya sama sekali tidak doa. Mereka baca ada sampai 8 kali, saudara. Sampai mereka suami istri nangis. Waktu nangis mereka minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampun, Tuhan kami salah, kami berdosa Tuhan. Dengan sendiri dia bangun, saudara. Dan dia sehat sampai hari ini. Hanya dari apa? Dengar firman. Jadi gini, saudara. Firman Tuhan yang dituliskan itu namanya Alkitab. Yang punya arti logos, saudara. Nah, saat kita membaca logos, saudara, saat kita mendengar tentang logos dan Tuhan berbicara secara pribadi, logos itu akan berubah jadi rema. Amin. Logos itu akan merubah jadi kehidupan bagi kita, saudara. Itu yang membuat kita harus yakin, kita harus percaya, kita harus kuat, dan kita harus melewati segala perkara bersama dengan Tuhan. Karena pasti bersama Tuhan kita pasti bisa. Amin. Jadi pulang berhenti dengar gosip. Berhenti dengar hal-hal negatif. Karena kalau kita dengar gosip ini biasanya kita cepat terpancing, saudara. Amin atau aman? Biasanya yang paling gosip itu mama-mama, saudara. Saya tidak mau ngomong bapak-bapak. Padahal ada bapak juga banyak yang tukang gosip, saudara. Tapi kebanyakan penyakit gosip itu biasa dari mama. Apalagi mama tetangga 1 sampai tetangga 5 sudah kumpul, dosa 10 sudah timbul, saudara. Jadi berhenti pasang telinga kita mendengar hal-hal yang negatif. Kalau hidup saudara mau jadi baik, hidup saudara mau berubah. Kalau saudara mau melihat mujizat Tuhan bekerja, amin. Yang pertama adalah mendengar firman. Langkah yang kedua setelah dengar firman, apa yang harus kita lakukan? Mempercayai firman itu. Amin. Setelah kita dengar firman, kita harus mempercayai. Kalau tiap hari saudara dengar khotbah, mau dari YouTube, mau dari TikTok, dari apa saja kita bisa dengar. Tapi kalau kita tidak percaya, percuma, saudara. Orang bisa jadikan di OSAO ya. Biasanya ada pendeta-pendeta tertentu yang lucu-lucu. Khotbahnya diputar di tempat biliar. Sambil mereka tembak biliar, dengar khotbah mereka ketawa, saudara. Jadi stand up komedi, saudara, khotbahnya. Semua orang bisa dengar firman. Tapi apakah kita mempercayai firman itu atau tidak, saudara? Apa artinya percaya? Percaya artinya kita mengambil keputusan untuk melakukan apa yang dikatakan firman itu. Amin. Walaupun sulit, walaupun tidak masuk di akal, tapi kita mengambil keputusan untuk melakukan firman itu. Iman yang berkuasa itu akan muncul, bukan karena faktor lain, saudara. Hanya karena faktor engkau yakin dan engkau percaya akan firman itu. Engkau akan melihat bahwa iman itu akan muncul, imanmu akan berdampak, saudara. Dosa terbesar dalam perjalanan iman kita adalah karena ketidakpercayaan.
Makanya kenapa di Nazaret Yesus sendiri tidak terlalu banyak buat mujizat, karena di sana banyak yang tidak percaya pada Yesus. Tapi ada satu kisah di dalam Alkitab. Ada seorang perwira. Dia datang kepada Yesus, minta Yesus menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Yesus bilang sama dia, waktu Yesus mau datang ke rumahnya, dia bilang begini, cukup engkau memperkatakan, hambaku pasti sembuh. Apa yang Yesus bilang? Jadilah padamu seperti yang engkau percayai. Sama-sama taruh tangan di kanan, tangan kanan di dada kita. Jadilah padaku seperti yang aku percayai. Pulang dan terima mujizat itu, saudara. Berapa banyak yang percaya bahwa kita mampu melewati setiap masalah bersama dengan Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara. Masalahnya bukan berapa banyak yang kita dengar, tapi berapa banyak yang kita percayai. Amin, saudara. Dan itu pilihan. Kita percaya atau tidak percaya itu pilihan kita. Kita mau memilih percaya pada Tuhan atau tidak, itu pilihan kita, saudara. Yang pertama tadi apa? Mendengar firman. Yang kedua apa, saudara? Mempercayai. Setelah mempercayai firman, langkah yang ketiga adalah meminta firman. Kenapa kita minta-minta sama Tuhan? Minta apa-apa, minta sama Tuhan. Karena kita ini anak. Kita anaknya Bapa di surga. Amin. Maka yang kita minta itu minta sama Bapa. Mungkin saudara bilang begini, tapi saya sudah minta-minta Ibu Pendeta, tapi belum dapat-dapat. Begini saudara. Minta yang benar itu mesti motivasinya juga harus benar dong. Tujuannya harus benar. Mesti mengerti dulu apa yang kita minta, saudara. Amin. Dan kita minta itu harus sesuai sama kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita bilang begini, Tuhan, tolong Tuhan. Di bepo rumah kulkas cuma 1 pintu. Tetangga sebelah rumah kulkas 2 pintu. Tuhan tolong supaya beta punya 2 pintu. Kebutuhan atau keinginan, saudara? Jadi pulang kalau doa minta Tuhan belum jawab, selidiki. Ini keinginan atau kebutuhan. Amin. Saya kasih contoh gini, saudara punya anak usia 5 tahun nih. Dia minta makan. Saudara kasih makan tidak? Ya? Saudara kasih, atau ada mama-mama bilang, Son, besok mau kasih dia makan. Tapi kalau anak minta makan pasti kita kasih makan kan? Karena dia mintanya benar. Tapi coba dia datang, dia bilang, Papa, beta mau nikah. Beta mau nikah su. Papa mama kasih atau tidak? Dan sampai bapak tua angkat sendal, lu mau mati nih. Lu 5 tahun lu minta nikah. Kenapa tidak dikasih? Kan kita bapak. Halo? Kenapa anak 5 tahun minta nikah, kita enggak mau kasih? Kan kita papa. Betul tidak? Karena mintanya tidak tepat. Sama dengan Bapa kita di sorga. Mintanya benar atau salah? Amin. Kalau kita meminta karena kebutuhan, pasti Tuhan kasih. Makanya harus tahu membedakan waktu kita berdoa, kita harus mengerti dulu apa nih yang kita minta sama Tuhan. Amin. Saya sampai hari ini saya masih tinggal di rumah yang sangat rewot, peninggalan almarhum papa saya. Kalau orang standar di tiang, pasti tiangnya pisah dari rumah. Bisa bayangkan tiangnya pisah dari rumah? Di kamar saya tidur, ada plafon, tapi di atas plafon itu bokor semua. Tampungan air hujan, saudara, karena bocor di mana-mana. Waktu saya minta sama Tuhan, saya tidak minta untuk bangun rumah saya. Saya minta sama Tuhan, Tuhan, saya bangun pendidikan untuk generasi. Saya hanya bisa mewariskan pendidikan ini untuk generasi saya. Tuhan panggil pulang saya mati, selesai. Tapi saya perlu meninggalkan sebuah warisan ilahi kepada generasi anak-anak ini.
Saya minta sama Tuhan, Tuhan saya kasih bangun, saya minta bangunan. Saya minta sekolah Tuhan, saya minta ini, minta itu. Saudara percaya enggak percaya saudara? Saya juga bingung. Sampai hari ini kadang-kadang tidak masuk di logika saya. Kadang-kadang tanpa saya minta, walaupun saya bergumul sendiri. Karena saya sudah komitmen, bangun sekolah saya tidak mau membebankan kepada jemaat. Tugas jemaat adalah bantu saya kalau saya butuh mereka sama-sama kita gotong royong. Tapi untuk duit saya tidak pernah pengumuman dari mimbar dan jemaat kumpul uang, no. Saya mau belajar melihat kuasa Tuhan bekerja atas visi yang Tuhan kasih. Kadang-kadang saya bilang Tuhan saya butuh ini. Tepat waktu saudara. Saya bukan minta sama orang, saya tidak pernah bikin proposal sampai hari ini. Tapi apa yang Tuhan bikin? Orang kadang-kadang telepon saya, Bu Pendeta, Ibu mau duit enggak? Ya dia tanya duit, ya pasti semua mau lah. Saya bilang ya mau lah. Bu, saya kan punya berkat. Tapi kelihatan Ibu Ani lebih butuh deh. Udah sampai 5 menit masuk rekening saya. Sampai suatu saat ada seorang pimpinan yayasan yang cukup besar di Jakarta. Dia datang ke rumah, saya hanya mampir saudara. Karena kebetulan saya bantu mereka merekomendasi gereja-gereja yang akan dibantu saudara untuk dibangun. Jadi mereka pulang mampir di tempat saya, mereka lihat. Bu Ani lagi bikin apa? Saya bilang lagi, ini sekolah Pak. Boleh saya lihat? Dia naik sampai lantai 2. Di lantai 2 dia bilang kalau ini dipasang gini bagus nih. Ini harus begini biar dingin nih. Begini. Dalam hati saya semua saya mau tapi duit mana? Saya bilang duitnya enggak ada. Kemudian terakhir dia bilang begini, Bu, siapa yang bisa bikin raps? Saya bilang bagian uang saya Pak. Dia bilang kalau gitu Ibu hitung raps sampai finishing selesai ya. Saya terima malam ini juga. Saya enggak kasih tempo saudara. Dia pulang saya langsung menghadap komputer saya kerjakan. Tapi saya kerjakannya dengan penuh perasaan. Supaya orang jangan bilang kasih hati mau jantung saudara. Saya keluarkan ada beberapa item, saya tidak masukkan, tujuannya adalah biar item itu kami yang tanggung. Lalu saya coba kirim pengajuan RAB-nya. Dia anggaran 190-an sekian juta. Ditolak saudara. Bu, mana ongkos tukangnya? Mana kayu lesnya? Mana kunci pintunya? Mana grendelnya? Saya pikir ini kan kecil-kecil masih bisa kita atasi saudara. Akhirnya saya rubah RAB itu malam itu juga. Hampir 400 juta. Besok pagi jam 9 pagi 400 juta masuk rekening saya saudara. Saya enggak pernah, tapi saya enggak pernah minta untuk rumah saya saudara. Biasa anak-anak saya yang, Mama nih bangun sekolah bisa, tapi bangun rumah Sone bisa. Bukan Sone bisa. Mana yang prioritas? Tuhan punya atau pribadi kita punya? Kita urus Tuhan punya dulu, nanti Tuhan yang urus kita punya. Beberapa hari yang minggu kemarin saudara, kami ada kegiatan di OSA. Kemudian dari pihak yayasan ini bilang begini, Bu, tahun depan kita prioritas urus pastori ya. Saya tidak mau terganggu, saya tidak mau happy. Saya takut membangun harapan yang kosong saudara. Saya bilang puji Tuhan kalau memang Bapak bersedia. Sampai hari ini kami melihat Tuhan berperkara atas apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Amin saudara. Saya lihat Tuhan berperkara itu luar biasa saudara. Walaupun kita harus korbankan diri saya. Kadang Tuhan tahu yang kita minta ini kebutuhan atau keinginan kita. Saya juga harus evaluasi hati saya. Jangan sampai Tuhan saya minta ini karena ambisi saya enggak mau. Dan kita belajar untuk itu saudara. Minta. Saudara, kita lihat ada satu kisah di dalam Alkitab, yaitu Bartimeus. Waktu Bartimeus ini, dia buta dan miskin saudara. Dia berteriak kepada Yesus, Yesus kasihanilah aku. Yesus tanya, apa yang kamu mau untuk aku lakukan kepadamu?
Seringkali kita berdoa tapi kita mintanya tidak jelas. Betul tidak? Tuhan berkati saya. Berkati apanya yang harus diberkati? Kadang kita bilang Tuhan kan tahu. Tuhan lebih tahu, betul. Tapi Tuhan juga mau lihat iman kita sejauh mana. Untung Bartimeus ini jawabnya benar. Rabuni aku agar aku dapat melihat. Apakah Yesus tidak tahu bahwa dia butuh melihat? Yesus tahu, tapi Yesus tanya, apa yang mau aku lakukan kepadamu? Amin. Yesus juga mau melihat respon kita, saudara. Mau melihat sejauh mana iman kita kepada dia. Untung dia jawab, Rabuni aku supaya aku dapat melihat. Iman kalau kita mintanya benar, saudara pasti dapat. Sudah 3 nih, masih 5 saudara. Yang pertama apa saudara? Mendengar firman. Yang kedua apa? Percaya firman. Yang ketiga, minta firman. Yang keempat, menerima firman itu. Kalau kita menerima itu saudara, bukan hanya pasrah. Tapi kita berserah saudara. Kita, kalau orang pasrah tuh gini. Kita ini tidak bisa memilih siapa bapak kita. Betul tidak? Kita tidak bisa memilih warna kulit kita. Kita tidak bisa memilih apa jenis rambut kita. Betul tidak? Coba beta lahir dari Jokowi baik. Padahal beta lahir dari orang tua yang ada di TTS. Kita tidak bisa memilih. Itu pasrah saudara. Tetapi dalam hal iman saudara, kita tidak bisa berkata ya sudah terima saja apa adanya. Dalam hal iman tidak bisa seperti itu. Di dalam hal iman yang ada adalah kita berserah sama Tuhan. Amin. Kata berserah dalam hal ini adalah dalam hal menerima. Dia punya 3 sikap hati. Sikap hati yang pertama adalah tetap punya pengharapan. Orang yang berserah sama Tuhan, dia tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Artinya jangan putus asa kalau belum ada jawaban. Yang kedua, orang yang berserah adalah orang yang sabar menanti. Di dalam Alkitab waktu Yesus naik ke surga, Yesus menjanjikan apa? Roh Kudus akan dicurahkan kepada murid-muridnya di loteng Yerusalem. Tunggu. Yang sabar sisa berapa? 120 orang yang sisa. Karena tidak sabar saudara. Dan yang ketiga orang yang berserah adalah orang yang tetap aktif. Aktif itu artinya begini. Ada orang susah pasif lagi. Susah pemalas lagi. Kalau orang berserah itu bukan pemalas atau tunggu tidur di tempat tidur, tunggu mujizat mana turun dari sorga. Tidak. Tetap dia akan berusaha. Amin. Dia berserah kepada Tuhan. Orang pasrah itu yang dia naik tempat tidur tunggu kapan Tuhan buat mujizat kirim beras. Tapi orang pasrah, orang berserah, dia akan terus kerja karena pekerjaannya harus diberkati oleh Tuhan, saudara. Jadi saudara mengerti? Pasrah berbeda dengan berserah. Itu berbeda, 2 hal yang berbeda saudara. Maka yang pertama dengar firman, kedua mempercayai firman, ketiga meminta firman, keempat terima firman. Dengan berserah kepada Tuhan. Yang kelima, yang perlu kita lakukan langkah kelima adalah apa? Akui firman, mengakui firman. Atau memperkatakan firman saudara. Kenapa kita harus memperkatakan firman? Untuk 3 hal. Untuk menegaskan kesungguhan iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, untuk menguatkan komitmen kita untuk tetap mempercayai Tuhan. Dan yang ketiga, untuk memfokuskan perhatian kita kepada Tuhan serta janji-janjinya dalam hidup kita. Firman bilang hidup dan mati dikuasai oleh lidah saudara. Saudara pernah dengar cerita Daud lawan Goliat? Dari sekolah minggu ya, kita sudah dengar. Goliat itu adalah raksasa yang besar dalam hidup kita, saudara. Waktu semuanya takut, waktu Saul dan para tentara-tentaranya takut, saudara. Daud bilang begini, biar beta saya maju. Dia bawa batu kali, terus Goliat bilang begini, anjingkah aku? Tapi Daud bilang begini, engkau datang
datangi aku dengan pedang, lembing, dan tombak. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga Tuhan akan memberi kemenangan kepadaku. Saudara dengar baik, umur Daud boleh 17 tahun. Tapi perkataan Daud menentukan kemenangannya itu. Amin. Memperkatakan. Makanya berhati-hati orang percaya memperkatakan sesuatu dari mulut saudara. Kebanyakan mama domnya, ini anak pembodoh, ngali, otak kea. Nanti kea siapa yang susah? Nanti anak otak kea baru kita mau salah guru di sekolah. Ini guru dong mengajar son betul. Padahal tiap hari yang kita kutuk, kita memperkatakan negatif kepada anak-anak kita. Kea, bodoh, model kayak monyet lu. Hati-hati dengan perkataan kita sudah. Orang bilang begini, perkataan itu ada orang percaya, bagi orang percaya, perkataan itu adalah doa kita. Waktu Daud memperkatakan iman saudara. Dia punya umur boleh muda, tapi perkataannya justru menentukan kemenangannya. Akhirnya Goliat mati hanya dengan apa? Batu kali. Bukan persoalan pada batu kalinya. Persoalan pada perkataan Daudnya saudara. Amin. Mungkin kita punya batu kali dalam hidup kita yang tidak berharga. Tapi waktu firman itu menyertai itu saudara, menyertai kita, perkataan itu akan punya kuasa. Orang beriman itu dilihat dari mana sih? Dari perkataannya. Amin. Kita bisa tahu nih orang-orang rohani. Ini orang-orang beriman nih. Lihat dari mana? Perkataannya. Karena apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Saya punya banyak kesaksian tentang kuasa perkataan saudara. Saya 2011, saya divonis dokter, muncul tumor di payudara kanan saya. Tentu secara trauma, saya trauma. Karena mama saya meninggal karena kanker payudara, saudara. Karena gen, saya kena di 2011 akhir. Stres dong, yang mau tahu dia mau mati. Tidak ada manusia yang kebal waktu tahu dia mau mati, lalu dia happy-happy, senang-senang. Tidak ada saudara, stres. 5 tahun dalam waktu 5 tahun sampai 2015 saudara. Udah berpindah ke kiri. Saya mengalami dua-duanya. Sehingga saya tidak bisa bekerja yang agak keras, yang berat-berat saya tidak bisa saudara. Karena itu sakitnya sampai punggung belakang saya. Di 2015 Tuhan taruh di hati saya begini. Apakah iman lu hanya kayak begitu? Terus saya mengajak jemaat, ayo kita buka gereja jadi rumah doa 24 jam. Silakan para pendoa bisa atur jadwal kita doa. Saya puasa 3 hari, jadi setiap saya pulang sekolah, saya ada di mimbar, saya pegang gitar, saya nyanyi penyembahan. Tapi waktu saya nyembah saudara, seperti ada suara hardikan buat saya, buka lupu mata. Lu lihat ini gereja. Saya cuma layangkan mata saya pandang di gereja. Hati saya hancur. Terus Tuhan bilang sama saya, bilang begini. Lu mau bawa umatku kemana? Karena jujur, saya sudah pasrah dengan hidup saya. Saya pasrah dengan keadaan saya. Nih saya sakit nih. Karena mama saya cuma 5 tahun. Tuhan panggil pulang beliau, sakit cuma 5 tahun. Beliau meninggal. Saya pikir saya sudah pasrah nih, Tuhan mau panggil pulang saya, terserah Tuhan dah. Tapi waktu Tuhan bilang ngomong seperti itu ke saya minta ampun sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa? Lepaskan pengampunan. Karena waktu mama saya meninggal, ada beberapa jemaat hamba Tuhan yang meninggalkan kami. Kemudian saya mulai dijelek-jelekan di luar selama itu. Saya kepahitan ternyata. Ternyata Tuhan hajar saya dengan cara seperti itu. 5 tahun saya melayani jemaat, tapi hati saya masih pahit sama orang lain. Saya dendam sama orang, saudara. Waktu saya ingat Tuhan mengingatkan saya itu, saya tiarap di mimbar gereja. Saya hanya teriak, Tuhan, saya mau mengampuni. Saya mengampuni, saya sebutkan satu-satu nama. Saya mengampuni A, saya mengampuni B, saya mengampuni C. Ternyata selama 5 tahun pelayanan saya tidak bisa berdampak apa-apa.
gara-gara saya menyimpan kepahitan, menyimpan sakit hati kepada orang lain. Tapi jujur Tuhan cinta saya lewat penyakit itu saudara. Tuhan ingatkan saya. Waktu saya lepaskan itu saudara, saya mulai komitmen. Hari ini kalau saya mati pun, yang penting saya sudah beres sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan masih kasih saya umur panjang, Tuhan masih mau pakai saya menjadi sarananya untuk pekerjaannya berlangsung di muka bumi ini. Saudara tahu 2011, hari ini 2026. Bersih total saudara. Amin. Bersih total. Tahun lalu saya masuk rumah sakit, 2 tahun lalu saya masuk rumah sakit. Saya coba-coba waktu USG. Saya bilang, dok saya mau USG, semua bagian dada saya. Beliau katakan, yang ada tuh lemak saya ibu. Yang ada tuh lemak saja, ibu tolong kau jaga makan, ini lemak semua ini. Berarti bersih saudara. Saya masih kuat melayani Tuhan sampai hari ini. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Itu dari mana saudara? Kuasa perkataan. Apa yang kami lakukan? Setiap hari suami saya hanya tumpang tangan di payudara saya. Dalam nama Yesus, payudara sehat, jantung sehat, paru-paru sehat, lambung sehat. Saya ke toilet kembali datang, dia hanya dalam nama Yesus jantung sehat, paru-paru sehat, payudara sehat. Saya mau tidur, saya taruh dalam nama Yesus. Saya di kamar mandi, saya memperkatakan payudara saya sehat dalam nama Yesus. Kalau sudah memperkatakan, kita harus beriman bahwa itu jadi. Jangan sampai kita memperkatakan habis, kita mengeluh. Tuhan beta sakit, Tuhan tolong Tuhan, tolong Tuhan. Berarti yang tadi kita memperkatakan, kita tidak percayai. Waktu saya memperkatakan itu, saya melupakan bahwa saya sakit saudara. Dan hari ini sampai hari ini, Tuhan buat mujizat kesembuhan itu terjadi. Amin saudara. Kuasa perkataan saudara. Makanya jangan main-main dengan perkataan saudara. Jangan main-main dengan perkataanmu. Saya ingat waktu sekolah kami berdiri saudara. Itu Tuhan kasih visi buat almarhum Bapak saya di mimbar. Waktu dia sementara khotbah Tuhan perlihatkan di samping kanan gereja itu ada bangunan sekolah dan yang berbaris di situ adalah anak-anak berpakaian merah putih. Itu kami masih gelap saudara, kami belum lihat apa-apa. Hari ini faktanya terjadi, visi itu terjadi saudara. Amin. Waktu kita memperkatakan iman kita, kunci surga Tuhan serahkan di tangan saudara. Otoritas itu yang saudara harus pakai di tangan saudara. Katakan amin. Apapun masalahmu. Apapun masalahmu. Saya pernah diuji lagi saudara, kami mau cor lantai 3. Suami saya bilang begini, mama kita siap dana 27 juta. Hari Minggu kita akan cor. Saya periksa rekening saya cuma sisa uang 700 ribu saudara. Saya dalam hati saya, tapi saya herannya saya tidak pernah marah dia. Saya dalam hati saya, Bapak ini dia hanya ngomong-ngomong, dia tidak tanya saya punya uang atau tidak, dia hamar-hamar saja. Tapi dia sudah terlanjur kasih tahu jemaat, hari Minggu kita cor. Saya berdiri di mimbar ini lalu saya berkata bilang begini, Bapak Ibu doakan. Saya percaya dengan iman dan kita memperkatakan dalam minggu ini semua bahan 27 juta Tuhan sudah siap. Semua jemaat, amin. Jemaat pulang son ada yang saudara kasih saya 100 ribu, son ada saudara. Saya dalam hati, tadi kita semua amin rame-rame di gereja, pulusan ada yang kasih beta 100 Juni. Tapi kemudian Tuhan ingatkan saya, lu jangan andalkan manusia. Lu sudah memperkatakan iman, pasti ada. Hari Jumat suami saya bilang, mama finish, semua bahan tersedia, hari Minggu, deal. Kita cor lantai 3. Amin saudara. Waktu kita memperkatakan, iman kita juga harus ikut dong, percaya apa yang kau katakan. Nah, yang kelima adalah memperkatakan firman. Yang keenam, setelah kita memperkatakan firman, kita mengakui tentang firman itu. Yang keenam, melihat firman itu. Coba baca sama-sama Ibrani 11 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah.
Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Bapak Ibu, mungkin yang terlihat belum berubah. Masih dengan masalah yang sama. Masih dengan sakit yang sama. Tapi waktu kita lihatlah firman itu. Amin. Alkitab katakan dulu bumi kosong, tidak ada apa-apa. Tapi ketika Tuhan berfirman semuanya jadi. Amin. Orang tidak beriman itu saudara melihat dulu baru percaya. Tapi orang beriman dia percaya dulu baru dia melihat. Kalau kita mau berjalan dalam iman kita, jangan lihat masalahnya terus. Jangan lihat sakitnya terus. Karena kalau kita lihat masalahnya, maka Tuhan kita tambah kecil dalam hidup kita. Belajar lihat Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah yang kita punya. Amin. Belajar mulai melihat apa yang Tuhan sudah firmankan di dalam hidup kita, maka itu pasti jadi. Makanya kita perlu melihat dengan iman firman itu. Dan saya percaya kalau saya tidak melihat dengan iman, maka hari ini kami tidak punya apa-apa saudara. Tapi kita belajar melihat dengan iman. Mempercayai sebelum kita menerimanya dari Tuhan. Amin. Yang kelima. Yang keenam, sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh setelah kita melihat firman, yang ketujuh adalah kita melakukan firman. Yakobus 2 ayat 17, 1, 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Masih ingat 10 orang kusta yang datang ketemu Yesus? Mereka berdiri dari jauh. Karena ada aturannya. Mereka tidak boleh dekat-dekat dengan orang yang sehat. Karena kusta itu dianggap kutukan, saudara. Tapi dari jauh mereka berteriak sama Yesus. Yesus, kasihanilah kami. Di harapan mereka apa, saudara? Orang sakit itu biasa harapannya apa? Yesus langsung sembuhkan mereka di tempat. Betul tidak? Itu harapan mereka. Tapi apa yang mereka dapat? Yesus bilang begini, pergi, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Saudara, peraturannya di imamat, kalau belum sembuh, kalau ketemu imam, hukumannya mati. Saudara dengar, antara apa yang dikatakan oleh Taurat, peraturan, sama apa yang dikatakan Yesus. Ini dua jalur yang berbeda. Tapi mereka harus memilih. Untungnya mereka memilih taat pada Yesus. Amin. Mereka memilih taat kepada Yesus. Seringkali firman-Nya tidak masuk di akal. Seringkali firman Tuhan itu tidak masuk di logika kita manusia. Tuhan bilang ampunilah supaya kamu diampuni. Kita mulai berkata sama Tuhan, Tuhan kan dia yang buat jahat. Kenapa harus saya yang ampuni dia? Dia kan yang bikin jahat. Tapi waktu kita taat, kalau Yesus bilang sesuatu lakukan saja. Amin. Apa yang membuat mereka sembuh Bapak Ibu? Ketaatan mereka lakukan firman itu. Ada resiko? Ada. Tapi mereka tetap taat kepada apa yang Yesus katakan. Di antara peraturan imamat dan perintah Yesus, mereka lebih taat kepada apa yang Yesus firmankan kepada mereka. Ada banyak orang Kristen doanya kuat, puasanya kuat, baca firman kuat. Tapi karena mereka tidak melakukan firman Tuhan, doa 12 tahun Tuhan tidak jawab. Tuhan hanya butuh ketaatan kita. Amin. Amin saudara. Oke, ini semua di terakhir ini. Tinggal di pun satu sah. Yang pertama apa saudara? Supaya kita ingat kembali. Mendengar firman. Yang kedua, mempercayai firman. Yang ketiga, meminta firman. Yang keempat, menerima firman. Yang kelima, memperkatakan firman. Yang keenam, melihat firman. Dan yang ketujuh,
lakukan firman. Sampai di sini masih ada yang belum dijawab doanya? Mungkin sampai di sini dalam 7 langkah ini belum terjadi apa-apa. Belum dapat jawabannya. Lakukan yang ke-8. Yaitu apa? Memuji firman itu. Saudara, bayangkan saudara. Kita punya anak. Terus dia datang sama saudara, dia minta begini. Papa, beli mainan dong. Papanya bilang begini, tidak ada uang. Tidak ada yang minta-minta. Terus anaknya ini bilang begini, terima kasih papa. Hancur nah hati saudara. Waktu anak saudara minta sama saudara, saudara enggak kasih. Tapi justru dia bilang begini, papa ganteng deh. Mama cantik deh, terima kasih papa, terima kasih mama. Coba kalau minta, anaknya langsung berontak, tidak kita mau minta. Pasti, loh nih. Tapi coba anaknya minta terima kasih, hancur hati kita. Amin. Sudah tidak dikasih, tidak dijawab, dia minta terima kasih lagi. Puji kita lagi. Mama cantik deh, papa cantik deh. Saya percaya Bapak Ibu mau tidak punya uang pun Bapak Ibu akan berusaha berjuang untuk menggenapi apa yang dia mau. Amin. Sama dengan Tuhan kita. Bapa di sorga, dia butuh pujian kita. Waktu sampai tahap ke-7 engkau sudah taat, engkau belum menemukan itu. Katakan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Apa itu penyembahan saudara? Saudara tahu apa itu penyembahan? Penyembahan itu bukan lagi saudara lagi berkata haleluya, terima kasih Tuhan. Penyembahan itu terjadi saat engkau tetap bersyukur. Di dalam doa saudara Tuhan lagi tidak memberkati hidup saudara. Engkau tetap bersyukur pada saat Tuhan tidak memberkati saudara. Engkau tetap bersyukur waktu Tuhan tidak buka jalan bagi saudara. Engkau tetap bersyukur waktu Tuhan penyakitmu belum disembuhkan oleh Tuhan. Tapi engkau tetap bersyukur, engkau tetap menyembah dia. Engkau tetap berkata dia baik, dia Bapa yang sangat baik. Itu penyembahanmu yang sebenarnya. Amin. Berapa banyak dari kita setiap hari ada di rumah Tuhan. Kita setting pikiran kita dari rumah datang di gereja. Hanya apa yang harus saya dapati di gereja hari ini. Tapi berapa banyak yang kita datang ke rumah Tuhan dan kita berkata hari ini Tuhan, apa yang harus saya berikan bagi Tuhan? Pujian kita naik di hadapan Tuhan. Sebagai tanda syukur kita buat Tuhan itu baik. Tapi penyembahan kita, waktu tidak terjadi sesuatu pun, kita tetap berkata, engkau tetap baik Tuhan. Amin saudara. Kalau kita manusia saja, Bapa di dunia bisa memberkati ketika anaknya tahu bersyukur saudara. Apalagi kita Bapa kita yang di surga. Dia melihat apa yang kau butuhkan. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu. Justru itu yang sebenarnya disediakan bagi anak-anaknya. Amin saudara. Engkau pulang dari tempat ini, rubah engkau cara berpikir. Penyembahan bukan engkau datang dan engkau angkat tangan di hadapan Tuhan. Itu bukan sekedar penyembahan. Penyembahanmu engkau bersyukur kepada apa yang Tuhan sudah kasih. Walaupun engkau sakit, engkau menderita, firman Tuhan berkata bersyukurlah dalam segala hal. Karena itu menjadi kehendak Bapa kita di surga. Amin saudara. Sampai pada tahap 8 ini, engkau akan melihat Tuhan akan berperkara atas hidup saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tim altar boleh maju ke depan.